soleh mobilnya kena. Kalau pikirannya manusianya dia soleh, buka jendela Pak, belat ya. Tapi pikiran Kristus berkata, oh, nanti ya gunanya apa? Ya kayak buka jendela, orang itu saja, sok. Itu amat seminar dong, ada waktunya deh. Kalau dia seminar apa emosi dia, ya kan? Nah, akhirnya dia tidak jadi mengejar, ya kan? Pak Dedi tidak jadi mengejar. Jadi pikiran dan perasaan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Pikiran dan perasaan Kristus ini bergaul dengan Yesus setiap hari. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Kristus? Dia bergaul dengan dia. Saya bisa mengerti pikiran suami saya karena saya bergaul dengan dia setiap hari. Dia cuma alisnya gini, saya sudah tahu dia nggak beres, dia nggak suka. Dia cuma bisa gitu. wah, artinya berarti apa lo? Dia cuma itu. Oh tahu aku suka ini kan anak saya Mel misalnya. Cuma gerakan mata, gerakan alis saya sudah tahu. Cara berpikirnya dia karena apa? Bergaul tiap hari. Saya sudah menikah dengan dia berapa tahun? 12 tahun. Gini loh saudara. Pada saat saya ngitung dulu saya nikah dulu tahun berapa, sekarang tahun berapa itu pikiran saya. Tapi kalau nikah berapa tahun? 12 tahun itu dari bawah sadar. Karena sudah otomatis ingat yang kemarin ulang tahun pernikahan itu terekam di bawah sadar. Ini sekarang sudah tahun 2015. Jadi kalau si Ani umur berapa? Nah itu bawah sadar, dia langsung spontan. Si Ani nikahnya tahun berapa? Nah itu bawah sadar. Tapi kalau dia saya sama umur berapa ya? Tahun Miro sama Miro kurang ini. Nah itu pikiran saya. Nah bergaul dengan Yesus setiap hari mematikan ego. Nah tadi kan kita sudah baca terjemahannya ya, bahwa otak berpikir kita tetap ada selfishnya, ego. Nah itu kalau diisi pikiran Kristus, ego itu mati sudah. Mati. Karena hati hamba dan ketaatan. Filipi pasal 2, Tuhan memiliki hati hamba dan ketaatan. Hati hamba tidak sama dengan mental hamba. Kalau entah ya hamba itu terus suwe-suwe ada gue. Gue itu punya baruan raja, sobek-sobek. Jadi kan apa wesok? Dia baruan raja itu mental hamba. Kalau hati hamba itu tetap mentalnya raja, tapi punya hati hamba. Kalau Yesus mempertahankan mental hati rajanya, dia gak akan mau meninggalkan surga mulia, lahir di kandang hina bersama dengan anak kita jadi anak kayak kepala dari bidan gitu. Nah, itu bahasa juga. Meningkatkan kapasitas iman. Yosua 1 ayat 1 sampai 18 bergaul dengan Yesus setiap hari sama dengan bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Yesus sama dengan bergaul dengan firman Tuhan. Amsal 24. Kita baca sama-sama satu dua tiga. Gajah kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini dibandingkan dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah perumpamaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan kehidupan. Takut akan Tuhan rendah hati itu basicnya adalah pengetahuan IQ itu upahnya kekayaan. Kalau orang pintar biasanya dia gajinya gede, ya kan? Kalau dia EQ-nya bagus bisa mengendalikan emosi, jadi dihormati orang-orang sekelilingnya. Ya, contohnya Salomo, semua raja-raja di dunia menghormati dia. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Didikan karakter Kristus itu upahnya adalah kehidupan. Gak punya karakter sama surga. Iya. Ini loh saudara, saya bilang segitiga itu kayak gini. Jadi di makalah Anda yang berwarna-warna ini, yang halaman 2 ini yang dasar ini, atasnya ini, paling atas ini, paling atas ini. Jadi paradigma Anda kalau baca itu baikkan segitiga. Coba semua perhatikan sini ya. Yang kehendak Allah ini ada di dalam yang warna apa yang kehendak Allah ya? Kehendak Allah itu di Roma 12 ayat 2. Warnanya biru muda. Ketemu? Di halaman 2 dulu Anda bacanya halaman 2. Roma 12 ayat 2 ketemu? Nah itu yang ini Anda bacanya sini loh. Yang ini loh bawah. Atasnya segitiga di atasnya adalah apa? Baik. Baik itu adalah di sebelah kiri pikiran sadar, lembaga mana peta baik. Lanjut di atasnya halaman 1 berkenan itu adalah sistem limbik.
Jangan keliru. Jadi ini adalah IQ, EQ, SQ itu justru di pikiran bawah sadar. SQ, didikan. Karakter semua, karakter kita tantangan dari pikiran bawah sadar. Ya kan? Jadi basicnya untuk pengetahuan tanda alam, aku akan mulai. Pengetahuan IQ, hikmat EQ, didikan SQ. Tanda alam itu baik level pertama, jiwa, berkenan tubuh. Karena orang yang berhikmat itu dia bisa punya emosi yang positif mengendalikan seluruh tubuhnya, matanya, mulutnya, semua sempurna sampai sempurna level roh. Dan takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7, IQ, pengetahuan tetapi orang bodoh menghina, hikmat, EQ, dan didikan, SQ. Nah, di dalam ayat yang baru tadi kita baca, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Jadi kalau disejajarkan IQ itu ganjarannya kaya, EQ ganjarannya mandiri. Tapi kalau SQ ganjarannya makin sedikit orang yang mencapai SQ, tidak semua orang. Kalau cuma IQ gampang membiukan S1, S2, S3, S4. Iya, lihat bos-bos yang pemilik perusahaan besar banyak yang orang SQ. Kok bisa malah jadi bos? Karena dia bisa menguasai emosinya. Gagal laki-laki, cuma jadi tukang tambal, besok dia punya bengkel, lama-lama punya armada, new armada. Kenapa? Gagal laki-laki, dia punya pengendalian emosi. Nah, kalau dia cinta Tuhan, akan dahsyat sekali, dia akan luar biasa dunia. Yes. Bagaimana dengan Raja Salomo yang sangat berkah itu? Ini nanti akan jelaskan sesi Pak ya. Pak, ini ya. Salomo. Nah, ini saya lihat daripada nanti betul-betul mendapatkan masukan dari Roh Kudus. Taat pada Roh Kudus sebagai pengendalian kita. Jadi akhirnya ya saudara, sistem bimbing ini biar dikendalikan oleh Roh Kudus. Oh enggak, kita masih bicara otak berpikir. Jadi otak berpikir ini dapat masukan dari Roh Kudus. Ayat-ayat kan semua di makalah saudara, kita nggak sempat baca dulu. Dan cara kerjanya Roh Kudus adalah memberi masukan dalam mengambil keputusan, menimbang perkataan, membimbing perkataan, mengajar dan mengingatkan firman Tuhan, memelihara ajaran firman Tuhan sebagai kalian dan membantu kita introspeksi diri. Memberi diri dipimpin Roh Kudus, otak tengah dipimpin Roh Kudus melarikan emosi ke otak berpikir. Yang menolong kita untuk mikir, jangan cepat-cepat marah. Itu siapa? Roh Kudus. Cara kerjanya Roh Kudus apa? Ingatin firman yang sudah rekam di pikiran bahasa kita, ingatin ke otak berpikir kita. Kamu tuh ya gak wajar kayak gitu aja kok marah. Udah kamu aja. Ada ayat yang ingatkan dua semua. Nah itu cara kerja dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi masukan kan yang korek. Sistem bimbing. Nah, sekarang kita bicara sistem bimbing ya. Tadi kalau tak berpikir ya. Gelombang apa cara kita yaitu itu berjuang masuk pikiran bawah sadar. Baik sudah. Semua unsur penyembahan ada gelombang apa? Nah, caranya untuk sistem bimbing kita ini diisi oleh cara berpikir Tuhan adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Hati-hati saudara. Aktivasi otak teman cara dunia pakai jam-jam tertentu. Dan orang yang bergelut di situ otomatis tidak akan pernah kerja. Otomatis. Sibuk. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tambah jam seperti. Makin ada banyak ibadah, makin jenius. Tambah jam ibadah, jenius apa? Jadi ini emosi dengan membaca syarat otak sendiri. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, penuh Roh Kudus setiap hari. Makin ada banyak bahasa roh, banyak nyembah Tuhan, banyak baca roh, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, taat pada Roh Kudus, sehingga punya pengendalian emosi, sehingga punya buah-buah roh, membangun diri sendiri dengan berbahasa roh setiap hari. Jadi kalau ada apa namanya bahasa roh, ada bergaul dengan Roh Kudus, puji Tuhan, nyembah Tuhan, buah-buah roh, emosi ada dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau yang emosi secara dunia dikendalikan oleh emosi negatif. Bergaul dengan Roh Kudus berarti emosinya akan positif. Memiliki perasaan Yesus, melepaskan hak ego dan itu cocok. Mental perasaan surga tapi berarti enggak. Mentalnya tetap perasaan surga, hatinya dari enggak. Kemauan untuk taat, sikap hati yang taat. Memiliki perasaan Yesus, matikan ego, hatinya baik taat. Teta dan data cara kita pikiran bawah sadar. Nah, sekarang masuk ke otak-otak ya. Saya kan sudah sistem bimbing ya, otak-otak. Nah, harus ada kesembuhan
kecil, kalau tetangga-tetangga tanya, namanya siapa? Saya tuh belum bisa nyebut Grace, itu susah, anak kecil ya. Grace, saya nyebutnya Gigut. Lah, tetangga-tetangga manggil Gigut gitu ya. Saya anak kecil kan nggak tahu ya, saya anak aja iya. Oh, keluarga saya malah tahu. Loh, kamu namanya kok jadi Gigut? Nah, keluarga saya ikut memanggil Gigut gara-gara tetangga. Tetangga bikin integrasi sama mama saya. Kok bisa nama anakku jadi Gigut? Ada tetangga yang bilang, loh dia sendiri kok yang bilang kok namanya Gigut. Lah, mama saya itu nggak tahu kalau itu karena saya belum bisa menyebutkan Grace, itu kan susah toh. Lah, keluarga saya ikut-ikutan tetangga memanggil saya Gigut tuh sampai saya nikah sampai sekarang. Nah, saya itu sudah kelas 2 SD pernah hampir nggak naik. Terus saya tuh dipulihkan gara-gara ikut camp wanita hijau. Itu dipulihkan masa lalu saya, luka batin dipulihkan. Luka batinnya adalah ternyata gambar diri saya rusak tuh gara-gara panggilan itu. Gigut itu nggak ada artinya ya. Kalau Grace kan artinya karunia. Saya dibuka itu dan ternyata saya mulai nilainya bagus setelah kuliah.